Tingginya harga pakan ikan yang banyak dikeluhkan oleh para pembudidaya membuat Edi Suwito, owner Parici Aquaponics Resto and Market, berbagi ilmu kepada kelompok budidaya ikan dari Kabupaten Semarang dan Kota Salatiga. Sharing session yang berlangsung sore hari pada Jumat 9 April 2021 di Parici Aquaponics Resto and Market berjalan lancar yang diikuti oleh puluhan orang pegiat budidaya ikan dari Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang. Edi memperkenalkan program closed loop farming, menyiapkan pasar untuk petani yang mempunyai akses pasar terbatas di area terpencil, dibarengi dengan memberikan pelatihan terpadu dan menampung hasil budidaya petani dengan harga pembelian wajar secara berkesinambungan. Edi juga menjelaskan program ini diharapkan dapat memaksimalkan limbah organik menjadi sumber energi. Salah satunya juga budidaya maggot atau yang dikenal dengan black soldier fly, diharapkan menjadi pakan alternatif untuk budidaya ikan. Hal ini menjadi solusi atas mahalnya harga pakan ikan. Hal itu juga disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo mendorong inovasi penggunaan pakan alternatif ini. Adapun maggot adalah serangga pemakan bahan organik sehingga protein serangga ini berkualitas tinggi dan menjadi protein yang baik bagi ikan. Dalam sharing session ini, Edi Suwito pun mendemonstrasikan kepada para peserta pengembangan pakan ikan yang sudah dilakukannya. Inovasi penggunaan pakan alternatif dengan memanfaatkan limbah rumah tangga dan restoran untuk memproduksi maggot ini telah dikembangkan oleh Edi Suwito. Selain itu, melalui program closed loop farming ini juga dapat menghasilkan produksi pakan ikan berprotein tinggi, budidaya perikanan darat. Kultur aquaponics juga menghasilkan sayur mayur organik dan penyediaan pasar sayur dan ikan di restoran organik yang dibangun. Ya, kami mempunyai visi misi untuk membantu para petani di sekitar Parici untuk lebih mandiri, dalam artian bisa menekan kos, terutama khususnya pakan ikan yang mereka budidayakan. Karena kalau selama ini kita lihat 60-70% dari kos itu dari penjualan malahan itu bahan baku pakan ikannya sendiri, Mbak. Jadi kita coba untuk membantu mereka, mengarahkan mereka untuk menekan kos dengan membudidayakan BSF, Black Soldier Fly, yang bahan bakunya dari sampah organik rumah tangga maupun restoran. Hadir pula Sudarsono, Koordinator Penyuluh Perikanan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga. Menurutnya maggot yang merupakan larva lalat black soldier fly memang sangat istimewa dibandingkan bahan baku pakan alternatif lainnya karena mengandung nutrien yang lengkap untuk ikan dan kualitas yang baik. Selain itu, maggot bisa diproduksi dalam waktu singkat dan berkesinambungan dengan jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pakan ikan. Pendapat saya secara pribadi maupun dari dinas sangat baik karena ini salah satu kajian yang ditemukan oleh Bapak Edi dan tim untuk menolong pembudidaya ikan di Salatiga dan sekitarnya. Manfaatnya sangat menolong dari petani itu sendiri dan mungkin ini unsur limbahnya itu bisa dari ibu rumah tangga, bisa per rumah tangga itu bisa menghasilkan maggotnya itu. Yang utamanya di sini di maggotnya. Keunggulan lainnya, menurut peserta sharing session, muslih yang disebutkannya, yaitu masyarakat mudah mengadopsi teknologi produksi maggot. Kemudian dalam prosesnya maggot juga bisa diproduksi menjadi tepung atau magmeal sehingga bisa menekan biaya produksi pakan. Ya tadi untuk menghasilkan maggot itu ternyata butuh yang namanya larva ya. Itu dari jenis lalat khusus yang untuk dikembangkan bisa menumbuhkan larva. Itu mungkin larva yang sehat untuk diaplikasikan sebagai pakan terutama ikan ya, lele maupun ikan yang lain itu. Daroji, Kepala Desa Gedangan Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang turut hadir menegaskan pengembangan maggot sebagai bahan baku alternatif pakan ikan dipastikan akan menghadapi banyak tantangan sehingga butuh ketekunan dan edukasi kepada masyarakat terkait sampah organik. Melihat dari hal itu, rekan-rekan kelihatannya kesulitan dari kos pakan ikan karena yang terlalu mahal. Sehingga kami
ketemu dengan Pak Edi, kebetulan sudah kenal lama dengan Pak Edi, dan beliaunya memang penggiat dari sosial berkenaan dengan di masyarakat, dan juga melihat dari beberapa hal yang ada di Desa Gedangan terkait dengan sampah pasar dan sebagainya. Kami bersetuju dalam hal ini dengan Pak Edi agar sampah juga bisa dikelola dengan baik, membantu dari kebersihan desa. Kami akan membuat pakan palet ini yang dari maggot. Ya. Harapannya muncul maggot sebagai kandidat utama bahan baku alternatif untuk pembuatan pakan ikan, karena maggot memenuhi kriteria yang dibutuhkan untuk pembuatan pakan ikan. Artinya komponen yang dibutuhkan untuk membuat pakan ikan yang mengandung gizi cukup baik bisa didapatkan dari maggot. Selain itu, maggot juga dinilai potensial karena mudah didapat, diproses, dan bisa dijangkau oleh masyarakat luas dengan harga yang murah. Adapun komponen yang dimaksud adalah protein yang menjadi kebutuhan utama ikan dan bisa didapatkan dari pakan ikan. Selain bergizi tinggi, harga maggot juga cukup terjangkau di pasaran karena bahan baku yang dibutuhkan untuk pembuatan maggot bisa didapatkan dengan mudah. Tim Liputan Simpang 5 TV.